Halo semua, saya Stu Marlin. Halo, nama saya Vladimir Lim. Nama saya Fendrian. Perkenalkan, nama saya Fiona. Halo, saya Novita Putri. Halo, nama saya Sakila Dewi Chayani. Halo, nama saya Anli Suryadana. Nama saya Suryani. Kami dari kelompok 32 SIMD, dan di video kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan storyboard UI aplikasi kami dan flowchart dari aplikasi kami. Aplikasi kami adalah aplikasi all shop baju yang penjualnya adalah kami. Jadi aplikasi itu bisa di login oleh admin maupun user. Kemudian ada stok barang, dan di aplikasi kami juga ini bisa menaruh desain sendiri di baju yang user inginkan. Berikut penjelasannya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan mengenai flowchart dari login page, di mana login page ini merupakan page pertama saat kita membuka aplikasi penjualan baju ini. Pertama, aplikasi mulai, maka di sana user akan terdapat 3 pilihan yang bisa dilakukan oleh user. Yang pertama, user bisa mengeklik button X atau cross, di mana itu akan menutup aplikasinya. Lalu yang kedua, user bisa melakukan login atau sign up, di mana saat login, user diharuskan untuk menginput username dan password. Dan jika username dan password oleh user telah sesuai dengan apa yang disimpan oleh database, maka if username dan passwordnya true, maka user akan didireksikan ke user homepage. Dan jika username dan password tidak sesuai dengan data yang terdapat di database, maka false, dan akan muncul message bahwa wrong username or password, bahwa username dan passwordnya ada yang salah. Lalu jika username dan passwordnya salah, maka user akan kembali ke halaman login atau sign up ini. Kedua, user saat melakukan sign up, maka user diharuskan untuk menginput username, password, phone number, dan address, dimana ini adalah kebebasan dari user, dan inputan itu kemudian akan masuk ke dalam database secara langsung. Jika sudah selesai, maka user akan kembali dihadapkan pada login atau sign up. Kemudian user bisa melakukan login dan masuk ke halaman homepage. Lalu yang kedua, aplikasi ini bisa dilakukan untuk login admin juga. Jadi pertama, saat aplikasi mulai, admin melakukan login dan menginput passwordnya. Jika password sesuai dengan apa yang tertera di database, maka pengguna akan masuk ke homepage admin. Dan jika passwordnya tidak sesuai dengan database, maka if password sama dengan false, akan keluar message bahwa wrong password, dan pengguna diharuskan untuk melakukan login kembali dengan password yang benar. Begitu. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan flowchart homepage pada user. Jadi pertama, aplikasi akan mulai start, terbuka, dan kemudian seperti pada semua aplikasi di desktop, bakal ada X button, dan jika kita menekan tombol X tersebut, maka aplikasi akan tertutup. Kemudian kalau misalnya kita pada saat aplikasi mulai, kemudian kita menginput ID dan password kita, maka kita akan masuk ke halaman user homepage karena kita terdaftar sebagai user. Kemudian ada beberapa tombol yang bisa kita tekan pada homepage. Jadi kita bisa klik salah satu button dari sini. Oke. Yang pertama ada tombol produk, dan jika kita menekan tombol produk tersebut, maka kita akan dibawa ke halaman produk. Dan di halaman produk itu juga ada beberapa tombol yang bisa kita tekan dan akan dijelaskan nanti di video ini. Dan ada juga tombol back di halaman produk tersebut, dan jika kita menekan tombol back tersebut, maka kita akan dibawa kembali ke user homepage. Kemudian tombol kedua adalah wishlist. Dan di halaman wishlist ini ada beberapa tombol yang bisa kita tekan juga dan akan dijelaskan di video ini. Dan ada tombol back, dan tombol back ini bakal membawa kita kembali ke user homepage. Tombol ketiga adalah cart. Jika kita menekan tombol cart ini, maka kita akan dibawa ke halaman cart. Halaman cart ini akan ada beberapa tombol yang akan dijelaskan di nantinya, dan juga ada tombol back. Dan tombol back ini akan membawa kita kembali ke user homepage.
Kemudian tombol terakhir adalah tombol profile, dan tombol profile ini akan membawa kita ke halaman profile. Pada halaman profile juga ada beberapa tombol yang dapat kita tekan, dan jika kita menekan tombol back pada profile, maka kita akan dibawa kembali ke user homepage. Itu saja tentang homepage user. Selanjutnya, Lalu saya akan mencoba menjelaskan mengenai flowchart dari homepage admin, di mana saat aplikasi mulai dan user mengklik X button maka aplikasi tersebut akan tertutup. Tapi jika user melakukan login admin dan login admin itu sukses, passwordnya benar, maka user akan didireksikan kepada homepage admin dan user akan dikategorikan sebagai admin. Di mana di sini admin bisa melakukan beberapa hal, seperti pertama mengeklik user list, button user list, kemudian akan dibawa ke page user list yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut pada flowchart selanjutnya. Lalu di user list page ini intinya adalah admin bisa melihat data dari user dalam bentuk data grid view, dalam bentuk tabel. Jadi di dalam tabel itu admin bisa melihat data-data dari user seperti nama, username, nomor telepon, dan lain sebagainya yang tersimpan di database saat user melakukan sign up. Kemudian saat admin melakukan klik back, maka admin akan kembali ke halaman homepage dan bisa mengeklik button lainnya. Kemudian jika admin mengeklik button stock, di sini admin akan dibawa ke page stock yang digunakan untuk menambah stok, menambah produk, mengurangi stok, dan lain sebagainya. Kemudian admin mengeklik back dan admin kemudian akan dibawa ke halaman homepage lagi. Di sini admin ketika mengeklik dashboard, maka admin akan dibawa kepada dashboard page yang berisi informasi umum seperti berapa jumlah user yang telah terdaftar di aplikasi ini, kemudian berapa jumlah pendapatan yang telah didapat dari penjualan baju, dan lain sebagainya. Lalu admin ketika mengeklik back, maka admin akan dibawa ke halaman homepage, dan jika admin sudah selesai melakukan pekerjaannya, maka admin bisa mengeklik logout dan kemudian akan dibawa kepada halaman login awal tadi. Jadi nama saya Hakila. Saya di sini bakal menjelaskan tentang flowchart products page dan juga make design. Jadi yang pertama ada products page flowchart. Pertama, karena dari sini aplikasinya bakal mulai, dan tentu yang paling pertama harus dilakukan adalah usernya harus login, dan itu akan masuk langsung ke database. Setelah sukses dan masuk ke homepage-nya user, untuk menengok list produknya itu, user harus mengklik yang namanya list product, yang nanti bakal masuk langsung ke namanya product list, masuk ke dalam product list page-nya. Baru di sini ada beberapa fitur, yaitu harus ada product, cart, wishlist, dan profile, yang nanti masing-masing akan masuk ke dalam page-nya masing-masing. Baru di sini juga ada add to wishlist dan add to cart, di mana yang nanti kedua ini akan masuk langsung ke dalam database. Nah, jika dari keempat ini menekan back, akan kembali ke product list page. Nah, dari product list page ini juga, jika menekan back kembali, maka user akan kembali ke homepage-nya lagi. Selanjutnya ada make design. Make design ini sendiri kan buat desain dari apa yang dia usernya ini mau. Yang pasti pertama dari aplikasinya mulai dulu, baru usernya harus login kembali. Dia dimulai dari awal atau mulai dari ulang awal. Setelah sukses, baru user pasti masuk ke dalam homepage-nya. Nah, jika user ingin memulai desainnya sendiri, user harus mengklik yang namanya make design di halaman depan homepage-nya itu, baru masuk ke dalam make design-nya. Fiturnya sendiri ada tombol plus nanti, jadi user bakal nge-input image-nya. Jika selesai desain yang sudah dibuat, user bisa memasuk ke dalam cart-nya, add to cart, yang nanti akan masuk langsung ke dalam database. Jika selesai atau tidak mau melakukan desain, maka dari user ini bisa langsung klik back dan user ini akan kembali ke homepage-nya. Sama seperti yang lain, jika aplikasinya mulai, maka yang diakhiri dengan X button, maka aplikasinya akan selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchartnya wishlist. Yang pertama ada app start, yaitu jika pengguna ingin membuka sebuah aplikasi atau memulai suatu aplikasi tersebut. Di bawah app start ada X button. X button itu jika kita klik X button, maka aplikasinya akan keluar dan menutup aplikasi tersebut, yaitu app close. Di samping app startnya ada user login. User login ini juga memiliki database. Jika user sudah melogin dan sukses,
maka ke menu user homepage-nya. Jika udah, ke search produk, yaitu misalnya jika pengguna ingin mencari sebuah item, maka ke menu search produk ini. Contohnya choose produk. Jika sudah ke menu search produknya, sudah mencari item yang diinginkan, maka disitulah pengguna akan mencari item yang diminati oleh pengguna tersebut. Contohnya was user trying to add item, itu misalnya pengguna ini ingin mencoba memasukkan item ini ke menu wishlist. Jika tidak, beralih lagi ke search produknya. Jika iya, maka item ini akan dimasukkan ke dalam wishlist ini. Add item to wishlist ini juga memiliki database-nya. Oke, di bawah add item to wishlist ini ada view wishlist. Jika pengguna ini ingin melihat wishlist tersebut. Selanjutnya, what user want to buy? Apakah pengguna tersebut mau membeli? Jika tidak, maka pengguna beralih lagi ke search produknya. Oke, jika iya, maka item tersebut yang diinginkan ini akan masuk ke add to cart, yaitu masuk ke keranjang. Add to cart ini juga memiliki database-nya. Jika semuanya sudah, maka selanjutnya akan ke menu back, yaitu menu sebelumnya. Oke. Saya akan menjelaskan prosesnya chart. Oke, yang pertama itu ada app start, yaitu jika pengguna ingin membuka sebuah aplikasi atau memulai suatu aplikasi tersebut. Di bawah app start ini ada X button, yaitu jika kita klik X button, maka aplikasinya akan keluar dan menutup aplikasi tersebut, yaitu app close. Di samping app start ini adalah user login. User login ini juga ada database. Jika user sudah login dan sukses, maka akan beralih ke user homepage, menu homepage-nya. Selanjutnya adalah search product. Search product ini database juga memiliki search produknya. Search product ini jika pengguna ingin mencari item yang diinginkan, maka pengguna akan beralih ke search, menu search ini. Selanjutnya adalah choose product. Disinilah pengguna memilih item yang diinginkan. Selanjutnya adalah add to cart. Add to cart ini jika pengguna sudah memilih item yang diinginkan, maka item tersebut akan masuk ke cart tersebut. Selanjutnya adalah view cart. Jika pengguna sudah menambahkan ke cart, maka pengguna juga bisa melihat ke menu cart tersebut, item yang sudah dimasukkan ke cart. Di bawah view cart ini ada is user finish adding product. Apakah user sudah menambahkan item tersebut? Jika tidak, maka want to add another product. Apakah ingin menambahkan lagi? Jika ya, maka user akan beralih ke edit quantity, yaitu menambahkan atau mengurangi jumlah item yang diinginkan. Jika tidak, want to add another product. Apakah ingin menambah lagi? Jika iya, maka pengguna akan beralih ke search product ini. Want to add another product. Jika tidak lagi, maka akan beralih ke edit quantity yang mengurangi atau menambah jumlah item yang diinginkan. Selanjutnya ada place order. Place order ini jika kalian sudah menambahkan atau mengurangi jumlah yang diinginkan, maka kalian sudah bisa memesan orderan tersebut. Selanjutnya adalah ship product, yaitu produk pengirimannya atau jasa pengiriman. Selanjutnya adalah collect payment. Collect payment ini adalah menyelesaikan pembayaran yang sudah ditetapkan harga item tersebut. Jika sudah semuanya, maka akan beralih ke menu back, maka akan beralih ke menu sebelumnya. Kemudian ini adalah flowchart pada halaman profile. Yang pertama, aplikasi akan mulai, kemudian jika kita menekan tombol X, maka aplikasi akan tertutup. Kemudian jika user menginput ID dan password, maka akan dibawa ke halaman user homepage. Dan pada user homepage ini, jika kita menekan tombol profile, maka kita akan dibawa ke halaman profile. Pada halaman profile ada 3 indikator atau 3 tombol yang bisa kita tekan. Yang pertama adalah tombol back. Jika kita menekan tombol back, maka kita akan kembali ke user homepage. Yang kedua adalah tombol submit. Nah, sebelum kita menekan tombol submit, kita harus menginput profile data kita terlebih dahulu untuk melengkapi data kita. Setelah kita menekan tombol submit, maka data-data yang kita submit akan disimpan dalam database. Kemudian akan dibawa kembali ke halaman profile. Yang ketiga adalah tombol logout. Jika kita menekan tombol logout, maka kita akan dibawa kembali ke menginput ID dan password dari user tersebut. Itu saja flowchart halaman profile. Jadi, saya akan mencoba menjelaskan mengenai stop, logout, dashboard, dan user list dalam admin. Jadi pertama, ketika kita login admin, maka akan masuk ke tombol yang
ada stock, logout, dashboard, dan user list. Kemudian ketika kita menekan tombol stock button, maka akan muncul seluruh stok yang diambil dari database. Kemudian dalam sini kita bisa menambah stok baju, mendelete stok baju, dan mengedit stok baju. Jika kita ingin menambah stok baju, maka kita input foto, input nama, input size, input quantity, dan input harga. Kemudian klik add. Jika ingin mendelete, maka klik stock itemnya, kemudian klik delete, maka database-nya akan keedit. Kemudian jika kita ingin mengedit slot stoknya, maka klik the stock item, maka input foto, input nama, input size, input quantity, dan input harga. Kemudian klik edit. Nanti database-nya akan keedit. Ketika sudah melakukan semua ini, maka akan ke apakah kamu masih mau melakukan sesuatu? Jika tidak, maka langsung selesai. Jika iya, maka kita kembali ke tombol stock, logout, dashboard, dan user list lagi. Ketika kita menekan tombol dashboard, maka akan muncul seluruh stok yang dimiliki admin dan profit yang didapatkannya yang diambil dari database. Setelah sudah melihatnya, akan masuk ke apakah kamu masih melakukan sesuatu. Jika masih ingin melakukan sesuatu, maka akan kembali ke tombol ini lagi. Kemudian jika kita menekan tombol user list, maka akan muncul semua user yang ada, yang register. Kemudian setelah sudah, akan kembali ke apakah masih melakukan sesuatu. Jika iya, akan kembali ke atas. Jika kita menekan tombol logout, maka langsung selesai, langsung end. Jadi ini merupakan flowchart mengenai stock, logout, dashboard, dan user list admin. Ada sign up user. Jadi pada nomor 1 itu ada back button box untuk kembali pada halaman sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada full name box yang desainnya akan kami beri warna putih dan dalamnya akan ada tulisan full name. Kemudian yang ketiga ada date of birth box yang dalamnya akan kami tulis date of birth. Kemudian gender, yang keempat ada gender box. Yang kelima ada email address box. Yang keenam ada password box. Dan semuanya sama, akan berwarna putih dan akan ada tulisan keterangannya di dalam. Kemudian yang ketujuh itu ada submit box yang akan berwarna biru. Kemudian selanjutnya ada login user. Jadi pada nomor 1 itu ada back button box untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian nomor 2 ada email address box untuk memasukkan email. Kemudian yang ketiga ada password box untuk memasukkan password. Yang keempat yaitu submit box untuk meng-submit. Kemudian yang kelima ada login admin. Jadi pada nomor 1 itu ada back button box untuk kembali ke halaman sebelumnya. Yang kedua ada email address box untuk memasukkan email. Yang ketiga ada password box untuk memasukkan password. Yang keempat adalah submit box untuk mengumpulkan atau mensubmit email atau password yang sudah dimasukkan. Kemudian selanjutnya, jadi saya akan menjelaskan homepage user. Jadi pada nomor 1 itu ada back button box atau tombol back yang berfungsi untuk kembali pada halaman sebelumnya jika ditekan. Kami akan memberikan logo seperti tanda panah dan berwarna putih. Kemudian yang kedua itu ada card. Jadi card ini akan kami beri logo keranjang dan berwarna putih untuk backgroundnya. Card ini berfungsi untuk menampung produk-produk yang akan dibeli. Kemudian yang ketiga itu ada wishlist. Dan desainnya kami akan memberikan logo bentuk hati dan akan diwarnai warna merah. Kemudian backgroundnya akan berwarna putih. Nah, wishlist ini berfungsi untuk menampung produk-produk yang mungkin kita sukai atau tertarik. Kemudian yang keempat ada profile. Di profile ini akan kami beri logo seperti gambar manusia. Kemudian backgroundnya akan berwarna putih. Kemudian profile ini berfungsi untuk menampilkan biodata pengguna. Yang kelima ada make your own design box yang berfungsi untuk mendesain produk yang pengguna inginkan. Kemudian desainnya akan berwarna putih dan akan ada tulisan make your own design. Kemudian yang keenam itu ada produk. Jadi pada produk ini akan menampilkan gambar-gambar dari produk-produk yang kami jual. Kemudian selanjutnya produk. Jadi pada nomor 1 itu ada back button box atau tombol back untuk kembali pada halaman sebelumnya. Kemudian pada nomor 2 itu adalah produk yang akan berisi gambar dari produk yang kami jual.
Kemudian yang ketiga itu ada add to wishlist. Jadi add to wishlist ini akan kami berikan simbol love dan berwarna merah. Dan add to wishlist ini adalah untuk menambahkan produk ke wishlist. Kemudian untuk nomor 4 itu ada add to cart, yaitu untuk menambahkan produk ke cart. Dan akan kami berikan simbol plus dan min untuk mengurangkan dan plus untuk menambahkan produk. Di sini saya akan menjelaskan homepage bagian admin yang dapat diakses oleh admin. Pada nomor 1 dapat terlihat itu merupakan hamburger menu atau button hamburger menu yang ketika kita tekan akan muncul menu barnya. Dan button tersebut saya beri warna biru. Setelah itu nomor 2 itu merupakan profil dari admin yang telah akses ke dalam aplikasi kami. Di situ akan dimasukkan foto dari admin yang telah mengakses ke dalam dan juga nama dari admin tersebut. Pada nomor 3 itu merupakan menu bar, di mana menu bar tersebut akan menampilkan seperti wishlist, user list, dan lain-lainnya. Pada nomor 4 di situ saya akan memasukkan teks dengan warna hitam. Welcome to nama dari aplikasi kami as admin. Dan pada nomor 5 kami akan memberikan tombol back, dan pada tombol back itu saya akan memberikan warna biru. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tampilan user list, dan user list ini juga hanya dapat diakses oleh admin. Yang pertama itu nama dari aplikasinya. Nama dari aplikasi ini kami akan memberikannya warna putih. Yang kedua itu sama seperti sebelumnya akan dimunculkan nama dan juga profil admin yang telah mengakses ke dalam aplikasi kami. Yang ketiga yaitu menu bar sama seperti tadi yang muncul user list dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu button user list, yang kelima yaitu button admin list. Jadi ketika sang user ingin mengakses ke dalam user list maka dia menekan button user list. Ketika dia ingin mengakses ke dalam admin list maka dia menekan button admin list. Pada nomor 6 di situ ketika admin menekan user list maka di situ akan muncul tulisan bahwa Anda telah mengakses ke dalam user list, atau muncul tulisan yang bertuliskan user list. Pada nomor 7 di situ kami akan menampilkan judul dari data-data yang kami perlukan dalam user list, yaitu seperti foto, nama, email, nomor telepon, dan juga address atau alamat. Nomor 8 itu adalah foto-foto dari user atau admin. Nomor 9 yaitu nama dari mereka. Nomor 10 itu email. Nomor 11 itu nomor telepon. Nomor 12 itu address atau alamat. Dan nomor 13 itu tombol back. Sama seperti yang sebelumnya, kami akan memberikannya warna biru. Ini saya akan menjelaskan mengenai bagian chart. Pada nomor 1 terdapat nama dari aplikasi. Di situ kami akan memberikan warna putih, dan nomor 2 itu merupakan nama dan profil dari user yang telah login ke dalam aplikasi kami. Nomor 3 yaitu menu bar, sama seperti sebelumnya, yaitu yang akan menampilkan chart, wishlist, dan home, dan lain-lainnya. Pada nomor 4 ini akan kami masukkan foto dari produk yang telah dimasukkan ke dalam chart oleh user. Dan nomor 5 ini adalah jumlah dari item yang telah dimasukkan ke dalam chart oleh user. Dan pada nomor 5 ini sampingnya terdapat 2 button. Di situ kami akan menambahkan button plus dan juga button minus. Pada nomor 6 itu akan kami tampilkan harga dari single item yang telah dimasukkan oleh user ke dalam chart tersebut. Nomor 7 adalah pay bill layaknya nota. Di situ kami akan memberikannya warna putih, dan juga teksnya akan kami berikan warna hitam selayaknya nota. Nomor 8 adalah checkout button, dan nomor 9 itu kami memberikan tombol back, dan di situ kami memberikan tombol backnya warna biru. Sama juga yang checkout button itu kami juga akan memberikannya warna biru. Sekarang saya akan menjelaskan bagian wishlist. Pada bagian wishlist ini sama, yang pertama itu ada nama aplikasi, yang kedua itu juga ada nama dan juga foto dari user yang telah login ke dalam aplikasi kami. Nomor 3 itu adalah menu bar, dan nomor 4 itu ada tulisan wishlist, di mana kita tahu bahwa kita telah mengakses ke halaman wishlist. Pada nomor 5 di situ adalah item-item yang telah dimasukkan oleh user ke dalam wishlist. Dan nomor 6 terdapat sebuah tombol yang bertuliskan add to chart, di mana item tersebut ketika user sudah ingin
belinya, maka user dapat add to cart untuk checkout barang tersebut. Dan pada nomor 7 juga terdapat tombol back. Sama seperti sebelumnya, tombol back tersebut akan kami berikan warna biru. Desain. Ini nanti adalah tampilan web kami. Nanti web kami ini akan mengusung warna tema biru dan putih. Dan untuk yang angka 1 ini nanti akan diisi dengan nama aplikasi kami. Lalu untuk tulisannya nanti akan berwarna putih dan backgroundnya berwarna biru. Kemudian yang angka kedua ini adalah tombol plus, dengan nanti tombol plusnya itu berwarna putih dan backgroundnya berwarna biru. Tombol plus ini digunakan untuk menambah gambar desain yang mau kita upload. Dan untuk yang ketiga, nanti di sini akan muncul gambar desain yang udah kita pilih sebelumnya dari tombol kedua tadi. Dan untuk yang keempat, ini nanti adalah tombol submit yang dibuat dengan kata dan. Dan kemudian untuk yang kelima, ini nantinya akan ada tanda panah balik untuk yang ke sebelah kiri. Nah, tanda panah balik ini disebut tombol back. Ini untuk kita untuk balik ke halaman sebelumnya. Selanjutnya, profile. Untuk angka nomor 1 nantinya akan muncul gambar user atau pengguna. Dan yang kedua adalah nama user, ketiga adalah biodata user. Di biodata ini, user bisa mengisi apa aja, contohnya seperti biodatanya sendiri ataupun hobinya. Dan untuk yang keempat, ini nantinya akan muncul gambar desain yang sebelumnya telah dibuat oleh user. Dan yang kelima, ini adalah tombol back atau tombol untuk balik ke halaman sebelumnya. Dan yang keenam, ini nantinya akan muncul nama aplikasi yang telah kami buat. Untuk yang selanjutnya, stock list admin. Jadi nanti di bagian nomor 1 ini sama seperti sebelumnya bakal ada nama aplikasi kami, dan yang kedua nanti akan ada nama menunya. Jadi nanti di sini tulisnya itu adalah stock list admin. Dan untuk yang ketiga ini nanti dia akan ada tombol plus. Ini tombolnya itu digunakan untuk add stock atau untuk menambah produk baru. Dan untuk yang keempat, ini adalah foto produk yang telah kami upload sebelumnya. Dan nomor 5 ini nanti adalah nama produknya. Ke-6 harga produknya, ke-7 quantity atau jumlah stok produknya. Dan untuk yang ke-8 ini nantinya akan jadi tombol scroll yang bisa ditarik ke atas maupun ke bawah untuk nengok produk selanjutnya. Untuk yang terakhir ini dashboard admin. Jadi untuk yang angka 1 ini nanti dia bakal sama kayak sebelumnya, keluar nama aplikasi kami. Dan yang kedua nanti di sini dia akan ada icon home, lalu ada tulisan kata home di sebelahnya. Dan untuk yang ketiga, ini adalah tombol dashboard. Jadi di sini ada kotak kecil nanti kayak buku, baru di sini tulisannya dashboard. Dan yang keempat, ini adalah tombol logout. Nanti dia bakal ada gambar kayak manusia gitu, baru di sini tulisannya logout. Dan untuk yang kelima, nanti di sini akan ada ikon kecil bentuk koin, lalu di sini nanti sampingnya akan tertera jumlah saldo yang masih ada di dalam akun user. Lalu untuk yang keenam nanti ini adalah jenis produk yang dijual user. Jadi di sini nanti akan tertera berapa banyak jenisnya dan akan ada satu gambar ikon kecil berbentuk baju. Dan untuk yang ketujuh nanti akan sama seperti yang nomor 4, ada ikon manusianya di sini. Baru di sini nanti akan tertera jumlah user yang terdaftar. Jadi sekian tampilan aplikasi kami beserta diagram logika atau flowchart-nya. Kami akan mengembangkan aplikasi kami sesuai dengan storyboard dan flowchart ini sebagai kerangka atau referensinya. Namun kita tahu sendiri bahwa rencana bisa saja berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak bisa berjalan sepenuhnya lancar. Sehingga meskipun nanti output aplikasi kami tidak 100% sesuai dengan storyboard dan flowchart ini, kami tetap akan berusaha untuk menjadikan storyboard dan flowchart ini sebagai referensi utama kami dalam mengembangkan aplikasi manajemen penjualan baju ini. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.